Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, bersyukur sebelumnya kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita dan juga bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum." Di sini kami akan menjelaskan tentang peran sahabat-sahabat Nabi Muhammad terhadap hukum-hukum Islam. Bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatku itu seperti bintang. Kalian mau ikut sahabat yang mana, kata Rasulullah, pasti kalian dapat petunjuk. Artinya sahabat itu semuanya tidak ada sahabat yang tersesat. Maka dengan demikian, ma'asyiral muslimin, para pemirsa semuanya, Islam itu mempunyai beberapa landasan sebagai dasar hukum. Di antaranya adalah Al-Quran, hadis, dan juga ijma' ulama. Ijma' ulama itu yang dimaksud adalah perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika kita melakukan suatu pekerjaan kemudian di dalam Al-Quran kok tidak dijumpai, juga di dalam hadis bisa juga mengambil dari pendapat-pendapat para sahabat atau perbuatan para sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW seperti yang tadi dikatakan, sahabatku seperti bintang, kata Rasulullah. Mau ikut bintang yang manapun kita tidak akan tersesat. Seperti orang yang ke laut, ketika hendak pulang di waktu malam hari mereka tidak tahu arah. Sehingga mereka mencari arah itu dengan melihat bintang. Maka ketika melihat bintang mereka akhirnya bisa pulang. Nah, sahabat Rasulullah peran di dalam hukum seperti itu. Mau ikut sahabat yang mana saja, kata Rasulullah, tidak akan tersesat. Karena tidak ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tersesat. Maka dari itu, para pemirsa dimanapun berada, kalau kita mencari landasan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka bisa mengambil dari perbuatan apalagi ucapan para sahabat, karena itu bisa dijadikan hukum atau dijadikan dasar hukumnya. Dan sahabat itu, jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sahabat itu di dalam peranan hidupnya pun manusia yang lebih mulia setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena mereka juga mulia seperti setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam ibadahnya, sahabat itu ibadahnya, subhanallah, kalau kita melihat ibadah para sahabat dan perjuangan para sahabat, sehingga para sahabat itu bisa dijadikan dasar hukum. Dan menurut para ulama, derajat sahabat itu juga dibanding para ulama-ulama yang khususnya mutaakhirin, tidak ada yang menandingi kemuliaan para sahabat. Pernah Al-Imam atau Sultan namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ketika ditanya tentang kemuliaan daripada Umar bin Abdul Aziz, kata pengikutnya Umar bin Abdul Aziz, "Ya Umar, bagaimana kemuliaanmu dibanding dengan sahabat?" Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kotoran yang ada di hidung ontanya atau di hidung kudanya sahabat lebih mulia dibanding aku, kata Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz di saat itu adalah
pimpinan, bahkan Amirul Mukminin yang sangat mulia dan disegani oleh semua orang Islam. Tapi dibanding sahabat tidak ada apa-apanya. Maka dari itu sahabat Rasulullah satu sama yang lain itu tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan kemuliaan, bahkan di dalam peranan sebagai pemberi hukum terhadap hukum Islam. Sehingga perbedaan para sahabat pun bisa dijadikan dasar bagi kita. Itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi, yang dimaksud dalam perkataan ulama, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan ulama itu rahmat bagi umatnya. Yang dimaksud ulama kalau awalnya adalah para sahabat. Sahabat banyak yang berbeda, tapi perbedaan mereka tidak ada satupun yang menyesatkan pada umat Islam. Semuanya menjadi dasar bagi orang-orang Islam. Jadi hukum Islam itu juga mengambil dasar daripada peranan para sahabat, baik perbuatan para sahabat atau pekerjaan atau ucapan para sahabat. Maka dengan demikian pemirsa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam jangan pilih-pilih sahabat. Semua sahabat Rasulullah adalah sahabat yang mulia, yang bisa diikuti. Jangan menghina satu sahabat, jangan sampai memuliakan satu sahabat. Semua sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mulia di hadapan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.